Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan hari ini kami akan melakukan presentasi untuk memenuhi persyaratan verbal examination agama Buddha. Dan hari ini kami akan membahas topik tentang masalah-masalah dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Jason Valencia. Nama saya Niki Limsusin. Nama saya Charlie Chandra. Nama saya Derek Osman Halim. Nama saya Ryan Jenis. Dan selamat mendengarkan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Permasalahan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Permasalahan sosial ini seperti contoh kemiskinan, konflik antar individu atau antar kelompok, ataupun ketidakadilan sosial. Dalam agama Buddha kita akan mempelajari tentang permasalahan sosial ini secara mendalam, seperti cara mengatasinya ataupun memahaminya. Dalam agama Buddha kita memahaminya secara melalui metta, karuna, dan panya. Akar dari banyak permasalahan sosial dalam pandangan agama Buddha adalah kitesa atau kekekalan batin, seperti keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin atau disebut moha. Dalam presentasi kami ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, apa saja jenis masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan sosial. Dan kemudian yang kedua kami akan membahas tentang apa yang menjadi penyebab utama munculnya masalah dalam kehidupan. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi permasalahan hidup sosial yang terjadi. Dalam presentasi ini kita mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dan memahami beragam masalah yang umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu masalah antara hubungan individu, kelompok maupun masyarakat secara luas. Lalu yang kedua yaitu untuk menganalisis akar penyebab masalah-masalah sosial untuk memahami mengapa masalah sosial tersebut dapat terjadi. Yang ketiga yaitu untuk mencari solusi atau cara-cara yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang sudah terjadi tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kajian teoritis, di mana kami akan menjelaskan apa itu sebenarnya masalah. Jadi masalah merupakan sesuatu hal ataupun suatu kejadian yang harus kita selesaikan atau pecahkan. Jadi masalah bukanlah sesuatu yang ingin kita terjadi ataupun ingin kita punya, tetapi merupakan sesuatu yang harus kita selesaikan. Jadi masalah ini bisa dikategorikan menjadi dua, masalah kecil ataupun masalah besar. Masalah kecil atau masalah besar dapat diklasifikasikan tergantung dengan tingkat kesulitan untuk kita menyelesaikan masalahnya tersebut. Lalu masalah juga bisa disebut sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, di mana semakin besar harapan kita maka semakin besar juga masalah kita, karena harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan akan menimbulkan sebuah kekecewaan. Masalah yang umum terjadi dalam kehidupan sosial. Di dalam kehidupan kita tidak luput dari masalah. Masalah akan terus berdatang, mau itu secara sadar ataupun tidak sadar. Terkadang kita tidak sadar bahwa suatu hal yang sedang kita alami itu merupakan suatu masalah. Misalnya seperti lapar. Terkadang saat kita lapar, itu kita lupa untuk makan, mungkin karena kesibukan kita. Dan saat kita lapar, pikiran kita tidak bisa berjalan dengan lancar, perut kita menjadi sakit, dan itu dapat mengganggu aktivitas kita. Dan itu merupakan suatu masalah karena mengganggu kita. Masalah dapat mengganggu secara fisik, emosi, ataupun mental. Dan terkadang masalah-masalah tersebut harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan sosial sendiri, kita sering kali menemui berbagai jenis masalah. Salah satunya adalah masalah antara hubungan individu dengan suatu kelompok ataupun individu lainnya. Misalnya di dalam pertemanan. Di dalam pertemanan mungkin saja kita memiliki pandangan yang berbeda, memiliki pemikiran yang berbeda, dan itu membuat kita menjadi berantem karena
diri saya paling benar dan itu membuat hubungan menjadi renggang dan persahabatan menjadi hancur. Itu juga merupakan suatu masalah yang sangat besar. Dan penyebab-penyebab dari masalah itu bisa dikarenakan 3 hal ini, yaitu loba, dosa, dan juga moha. Loba yaitu keserakahan, di mana kita sebagai individu kita tidak pernah merasa puas akan hal yang kita miliki. Jadi kita selalu ingin sesuatu yang kita sudah miliki, kita selalu ingin memilikinya secara berlebihan, dan itu menciptakan ketidakdamaian dalam diri kita. Selanjutnya ada dosa. Dosa ini merupakan kebencian, di mana kita membenci terhadap orang, kita iri, dengki terhadap orang lain, dan itu juga menciptakan ketidakdamaian dalam diri kita, karena saat kita membenci orang lain kita pasti memikirkan hal-hal negatif tentang orang tersebut terus-menerus. Selanjutnya adalah moha, yaitu kebodohan. Kebodohan ini membuat kita merasa bahwa sesuatu itu selalu kekal, apa yang kita miliki itu kekal, padahal tidak. Itu juga merupakan suatu masalah. Maka menurut ajaran agama Buddha, untuk menghindari masalah kita harus menghindari 3 hal ini, karena 3 hal ini yaitu loba, dosa, dan moha, karena ini merupakan penyebab dari masalah tersebut. Selanjutnya ada cara mengatasi masalah, yaitu yang pertama ada memahami setiap masalah yang dihadapi. Yang kedua menyelesaikan sebab yang menimbulkan masalah. Yang ketiga mencapai keadaan di mana penderitaan dapat dihentikan, dan juga yang keempat adalah mengembangkan jalan menuju terhentinya masalah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Dari presentasi kita dapat kita simpulkan bahwa masalah dalam kehidupan sosial terkadang bisa terjadi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Yang terkadang kita ingin terjadi yang ini, yang malah terjadi malah itu. Dalam ajaran agama Buddha, Buddha mengajarkan bahwa penderitaan atau duka disebabkan oleh 3 akar utama penderitaan. Yang pertama yaitu loba atau keinginan berlebihan. Yang kedua yaitu kebencian atau dosa, dan yang terakhir adalah kebodohan atau moha. Kita dapat mengatasinya dengan cara kita menerapkan hukum 4 kebenaran mulia atau jalan mulia berunsur 8. Nah, selanjutnya adalah saran. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kita sering dalam kehidupan kita, masalah tersebut bisa menjadi masalah besar atau masalah kecil, sangat dibutuhkan peran agama di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Karena di dalam agama itu kan mengajarkan kalau kita untuk hidup tetap tenang, tetap bahagia, tetap damai. Bahkan saat kita terkena masalah ataupun saat kita ingin menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dari kitanya yang sebelumnya itu juga yang kehidupannya tanpa harap, tidak terarahkan, lalu tidak berpedoman dan juga tidak memiliki pegangan hidup yang tetap lah. Kita dapat mencari pegangan hidup yang benar untuk menuju kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan yang tertinggi. Nah, itulah peran agama. Jadi dapat disimpulkan kalau agama itu timbul di dunia ini untuk menghindari terjadinya segala macam masalah-masalah seperti kekacauan, pandangan hidup yang salah, dan masalah-masalah lainnya. Nah, Buddha juga mengajarkan dharma tentang bagaimana cara-cara untuk mendapatkan kesejahteraan, baik kebahagiaan atau kesejahteraan itu di dunia ini dalam surga ataupun kebahagiaan yang tertinggi yaitu ibadah. Sekian presentasi dari kita hari ini. Terima kasih.